Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinanda Sapitri dengan NIM 20010101046. Saya adalah mahasiswi semester 3 dari Prodi Ilmu Hukum. Dalam mata kuliah Hukum Properti kali ini, saya akan memaparkan mengenai pertanyaan bagaimana cara mewujudkan kepastian hukum dalam pembuatan sertifikat tanah secara tanah adat. Sebelumnya, apa sih arti dari tanah adat tersebut? Tanah adat ialah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat di setiap daerah yang tersebar di Indonesia. Kemudian tanah ini juga memiliki hukum, yang mana hukum tanah itu sendiri merupakan ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak yang memiliki peraturan dan hak atas penguasaan tanah tersebut. Yang ketiga itu kekuatan sertifikat tanah. Kepemilikan sertifikat tanah merupakan bukti yang mana kedudukan sertifikat kepemilikan tanah ini merupakan kasta tertinggi dalam hal pembuktian hukum dan tanah tersebut. Yang keempat, pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, serta penyajian secara pemeliharaan data yuridis dalam pembentukannya. Kemudian kepastian hukum. Dalam pendaftaran tanah juga memiliki kepastian hukum, yang mana meliputi pemerintahan yang menjamin bahwasannya hak pemegang dan benar-benar mempunyai hubungan hukum yang dibutuhkan dengan pembukuan dari data yuridis serta data fisik bidang tanah tersebut. Sebelumnya, saya adalah seorang mahasiswi yang tinggal di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, lebih tepatnya di Desa Upah, yang mana mayoritas penduduknya ialah berasal dari suku adat Tamiang. Kemudian, saya akan memaparkan bagaimana sih tanah adat itu berasal, serta apakah pembuktian yang dapat menjadi sebuah kepastian hukum dalam tanah adat di Desa Upah ini. Tanah adat merupakan tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat adat sejak dahulu. Tanah adat juga merupakan sumber identitas budaya yang sama pentingnya dengan sumber ekonomi, yang apabila pemindahan pemukiman dapat mengganggu struktur dari kesakralan budaya adat setempat. Kemudian, manfaat dan fungsi tanah adat. Sebagai sarana dan prasarana, manfaat dan fungsi tanah diantaranya ialah sebagai tempat ibadah, adanya tempat dijadikan tempat kuburan, kemudian serta jalan-jalan ataupun fasilitas umum yang ada di desa tersebut. Kemudian, tanah adat milik masyarakat hukum adat tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Jikapun ada, tanah milik masyarakat hukum adat hanya dapat dilepaskan dengan cara tukar guling atau melalui proses pelepasan hak atas tanah tersebut oleh kepala adat atau yang biasa kita sebut sebagai kepala desa. Yang mana, apa sih yang dimaksud dengan tukar guling ini? Yang dimaksud dengan tukar guling itu ialah seseorang memiliki tanah di daerah atau tempat lain, dan kita juga memiliki tanah, akan tetapi tanah milik kita adalah tanah dari hukum adat, seperti itu. Kemudian kita menyepakati antar kedua belah pihak untuk menukar bahwasannya tanah kepemilikan saya akan saya serahkan kepada Anda, dan tanah kepemilikan Anda akan Anda serahkan kepada saya, dengan menyertakan bukti-bukti atau sertifikat yang biasa kita dapati dari lurah ataupun kepala desa atas kepemilikan tanah tersebut. Kemudian, bentuk atau cara pengurusan pembuatan sertifikat tanah itu
dalam secara garis besar dalam peraturan pemerintah sebagaimana terdapat pada nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta pemilik tanah dapat mengajukan pendaftaran ke kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN setempat. Kemudian jelas jika kita ingin mendaftarkan tanah adat itu agar tertera ataupun agar tercatat ke Badan Pertanahan Nasional, kita akan diminta beberapa kelengkapan yang harus kita sertakan agar permohonan kita untuk mengajukan tanah kita agar terdaftar ke Badan Pertanahan Nasional tersebut. Di antaranya kelengkapan tersebut ada 8. Yang pertama kita harus menyediakan surat rekomendasi dari lurah, camat, ataupun kepala desa perihal tanah yang didaftarkan. Yang kedua, pembuatan surat tidak sengketa dari RT atau RW. Maksudnya pembuat surat tidak sengketa ini maksudnya itu tanah kepemilikan kita itu harusnya tuh tidak boleh ada sengketa di manapun. Kemudian yang ketiga ada surat permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan penyertifikatan yang biasanya diperoleh dari kantor pertanahan setempat. Yang keempat ada surat kuasa. Surat kuasa ini apabila kepengurusan dikuasakan kepada orang lain, misalnya dari PPAT. Yang kelima itu syaratnya ada identitas pemilik tanah atau biasa kita sebut dengan pemohon. Yang keenam ada bukti atas hak yang dimohonkan. Yang ketujuh ada surat pernyataan telah memasang tanda batas. Dan yang terakhir kita harus menyertakan fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT dan surat tanda tangan terima sementara atau STTS tahun berjalan. Kemudian tanah adat dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam masyarakat Aceh Tamiang, lebih spesifiknya di desa Upah, masyarakatnya itu lebih mengedepankan rasa kekeluargaan, yang mana asas kekeluargaan ini mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, serta rasa tanggung jawab yang begitu besar. Dalam pelaksanaan hak ulayat sebagaimana tertera dalam pasal 3, sepanjang menurut kekayaan masih ada yang mana sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, juga tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya, unsur hak ulayat meliputi 3 hal. Hal yang pertama itu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat setempat. Yang kedua, unsur wilayah, yaitu yang terdapat tanah ulayat yang ada pada lingkungan warga setempat. Dan yang terakhir ini ialah unsur hubungan antar masyarakat mengenai pengurusan tanah ulayat tersebut. Selanjutnya, di adat Aceh Tamiang, lebih tepatnya di desa Upah ini, mengacu pada 4 sumber biasanya. Di antaranya itu yang pertama ada adatullah, yang kedua ada tunnah, yang ketiga muhamakah, dan yang terakhir ada jahiliyah. Adapun pengertian dari adatullah itu sendiri ialah hukum adat yang bersumber hampir seluruhnya mutlak pada hukum Allah, sebagaimana kita sebagai umat muslim berpedoman pada kitab suci Al-Quran. Yang kedua itu adat tunnah. Adat tunnah itu sendiri ialah adat istiadat sebagai manifestasi dari kanun dan resam yang mengatur hidup masyarakat. Yang ketiga ada adat muhammakah. Adat muhammakah itu sendiri merupakan adat dan asas musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir adat jahiliyah. Adat jahiliyah itu sendiri merupakan kebiasaan dan kepercayaan
yang tidak sama sekali sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi masyarakatnya masih menganut bahkan menggemari. Kemudian selanjutnya keadaan yang dialami masyarakat dalam pengurusan pendaftaran hak atas tanah kepemilikannya. Yang pertama itu biasanya ketidakmengertian mereka terhadap proses atau pengurusan, apalagi bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Pasti mereka tuh tidak mengerti, bahkan tidak paham apa sih itu sertifikat tanah yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, dan apa fungsinya dan apa keuntungan jika mereka mengurus dan memiliki sertifikat tersebut. Yang kedua, dalam proses pengurusan pendaftaran tanah akan memakan waktu yang lama serta menghabiskan biaya dan dana yang besar, sehingga sangat memberatkan bagi masyarakat kecil, apalagi yang biasanya mayoritas penduduk di desa ini hanya berpenghasilan minimal di bawah rata-rata, karena mereka biasanya mencari sumber ekonomi biasanya melalui pertanian ataupun peternakan. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman serta mengetahui apa sih fungsi dari sertifikat dan hak atas tanah, sebagaimana yang diakibatkan oleh rendahnya pendidikan mereka serta pengetahuan mereka tentang tanah, juga apa sih itu perkantoran tanah. Kemudian selanjutnya yaitu proses pendaftaran tanah di Kabupaten Aceh Tamiang telah disimpulkan seperti ini. Yang pertama itu adanya pengakuan atas adat yang hendak dimohonkan dan akan tetapi belum pernah terdaftar sebagai tanah milik adat pada kantor pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga pihak kantor pertanahan kesulitan untuk melanjutkan konvensi hak milik tanah tersebut. Sementara tanah yang dimohonkan oleh pemohon ini harus dilanjutkan konvensinya agar segera dilakukan pelayanan untuk dikonvensi. Kemudian yang kedua, ada objek tanah yang dimohonkan terkadang tidak sesuai dengan jumlah pada kenyataannya yang banyak sekali dijumpai di dalam lapangan. Jika tidak kurang yang bertambah. Dan yang terakhir ada subjek haknya yang tidak jelas kepada siapa dan kemana ahli warisnya. Maksudnya ini tuh seperti ini. Biasanya tanah wakaf ini kita dapati dari harta warisan kedua orang tua ataupun turunan harta gonogini yang diberikan oleh nenek moyang kita. Akan tetapi biasanya tanah adat juga biasanya didapatkan oleh tanah wakaf, dan biasanya yang memberikan wakaf pasti menjelaskan bahwasannya mereka mendapatkan tanah tersebut dari ini, kemudian akan memberikannya sebagai tanah adat seperti itu. Akan tetapi di suatu hari terjadi sengketa atas tanah tersebut, bahwasannya tanah tersebut adalah milik orang lain ataupun keturunan dari yang lain, sehingga tanah itu bukan dari hak dia yang memberikan wakaf tersebut, sehingga tanah tersebut diminta kembali oleh sang pemilik tanahnya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa minimnya pemahaman masyarakat, apalagi di desa-desa, tidak mengerti apa sih fungsi dari adanya sertifikat tanah yang terdaftar dari Badan Pertanahan Nasional. Apa sih keuntungan jika mereka mempunyai sertifikat tersebut, dan untuk apa gunanya seperti itu. Padahal jelas kita ketahui jika kita memiliki sertifikat tanah tersebut, jika suatu saat terjadi sengketa, kita ingin menjual tanah tersebut, bahkan tanah tersebut ingin diambil oleh sang pemilik pertama ataupun siapa yang memiliki sebenarnya. Jika kita sudah memiliki surat sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional, kita jelas
kita mempunyai bukti bahwasannya kita adalah pemilik resmi dari tanah tersebut. Jadi jika terjadi suatu sengketa, kita dapat membuktikan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah milik kita. Jadi biasanya juga di masyarakat mereka bukan tidak memiliki sertifikat, mereka punya, tapi biasanya mereka dapatkan dari kantor kepala desa yang mereka ajukan bahwasannya mereka punya tanah, sebidang tanah, dan mereka ingin mempunyai suratnya, dan biasanya dibuatkan oleh kepala desa, tapi harus memenuhi beberapa unsur seperti itu. Kemudian jika terjadi sengketa, ya mereka tidak dapat melakukan tindak ke jenjang yang lebih lagi, dikarenakan bukti yang mereka punya itu hanyalah sebatas sertifikat dari desa setempat tersebut, seperti itu. Kemudian adapun tanah adat ini biasanya juga dibangun dalam bentuk bangunan yang biasa digunakan oleh masyarakat banyak, seperti tempat ibadah, masjid, kemudian kantor kepala desa, ataupun kuburan yang bisa dipergunakan oleh masyarakat setempat secara bersama-sama. Baiklah, sekian pemaparan tentang bagaimana sih cara mendaftarkan dan juga apa itu sertifikat tanah dan apa fungsinya dari saya. Saya akhiri, sekian. Mohon maaf apabila pemaparan dari saya kurang jelas ataupun kurang bisa dimengerti dan dipahami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.